Warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi di mana, Mas? Ini di Pecel Lele Om Dut di Jalan Haji Marzuki ya. Marzuki ya. Di komplek perumahan Kebun Jeruk Baru. Jualannya apa ya, Mas? Ya begini aja. Saya Apa ini? ayam geprek. Ayam geprek ada? Ada ayam geprek, pecel lele. Pecel lele. Ya biasa tahu tempe sama sate-satean. Sambalnya ada dua versi, sambal pedes sama sambal yang biasa. Bedanya apa? Bedanya yang pedes itu kan kita nggak pakai tomat dan pedesnya, pedes mantap. Oh, siap. Aku pesen ini, Mas. Apa? Pahane telu. Helm? Paha telu. Paha tiga. Ya saya. Kamu apa, Le? Biasanya lele kamu enggak? Sekarang nggak mau. Terus apa? Ayam. Ayam apa? Nasi udukku udah habis ya? Iya, kamu nggak pakai nasi. Ya. Apa? Ayam. Ayam, Pak. Berarti 4, Mas. Mat. Sama minta ususnya apa? Sama kamu? ini nih, ususnya 2 aja. Sama teh ya. Teh manis? Penuh. Tehnya diminum sini berarti. Minum sini mau dibungkus. Duduk. Ini nih. Ini buka jam berapa, Mas? Saya buka mulai pisang goreng itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya. Awal mulanya kapan, Mas, bikin ginian? Awal mula itu saya tahun berapa ya? Pokoknya sekitar udah berjalan 7 tahunan. Di sini. Di sini 7 tahun. Saya resign dari perusahaan tempat saya kerja dulu. Dulu kerja kantor. Dulu pernah di kantor. Di mana? Saya di bank pertama di Bank Danamon hampir 7 tahun. Oh, di Di bank. Bank DBS 5 tahun kurang lebih. Terus terakhir di perkebunan kelapa sawit ya itu hampir 5 tahun. Di mana tuh? Itu saya di kantor pusatnya di Jakarta sini di Sunter. Kalau lahannya di Sulawesi Kok biasa. mutusin resign? Apa ya? Kayaknya enak usaha sendiri. Tapi mulai biar, Pak? Mulai usaha. Alhamdulillah sih yakin dan saya langsung dari jalan? pertama itu langsung jalan. Berarti nggak merasakan pahitnya. Merasakan pahitnya baru sekarang ini. Kok iso? Ayo rasanya kayak gini nih. Gimana barang-barang mahal, harga jual, harga beli masyarakat menurun. Ngaruh, Wi. Oh, banget. Ngaruh banget. Enggak, Pak. Itu turunnya pembeliannya turun, jumlahnya tapi padahal kan rame-rame aja. Ya ramai tapi kan saya bawanya nggak kayak biasanya. Yang biasanya Ini bisa. biar biro. Biasanya tuh dulu tuh lele itu paling sedikit itu pokoknya pernah sampai 19 kilo lele. Kalau paling sedikit itu 12 kilo tiap hari itu. Gue nek di rupiah kayak modelnya piro dulu nek lagi ruame. Nah, zaman yang dulu pas awal-awal itu paling belanja nggak nyampe 1 jutaan. 1 jutaan. Nggak nyampe 1 juta. Hanya 1 juta. Nah, Terus pas rame-rame nih, masalah. Itu ya itu udah semuanya tuh ramai itu nggak nyampe belanja nggak nyampe 1 juta. Jadi Kalau 1 juta. sekarang kita bisa ya pasti lebih dari 1 barang juta. sama tapi harganya naik gitu. Betul. Lele aja yang sekarang kilo udah 1 juta dua. jualnya oleh piro omsetnya? Omsetnya piro nih dulu. Dulu tuh ya yang jelas lumayan lah di atas Sampai loro telu. lebih dua lebih. 3 kurang sedikit. Berarti 100% lebih yuk. Dan saya ini Nah, sekarang dapat 2 juta paling banyak itu udah alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi belanjanya lebih mahal. Belanjanya jelas mahal. Dua. Dan sekarang timun aja biasanya cuma 6.000, sekarang 13.000. Pengaruh banget berarti. Ngaruh banget. Malah sekarang justru ini ya sulit. Sangat sulitnya. Padahal dulu kalau mulainya malah lancar, aman karena gara-gara naik ya. Iya, dan harga beli masyarakat kan dulu nggak kayak sekarang, Mas. Sekarang orang pada ngerasain gimana sih susah nyari duit. Barang-barang mahal. Tapi nek saya ini belanja lebih 1 juta, Lebih sedikit. lebih sedikit. Iya. Tapi masih profitnya masih lumayan ya. Ya alhamdulillah sih masih lumayan. Si di atas GoPay kali. Iya. Lebih. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah masih. Ternyata nggak disangka kalau kayak gini. lebih kantor ya. Ya kalau dipikir dihitung-hitung ya jauh lah. Gedean sini. Nah, ya kan? Padahal kantor kan mentereng ya, Mas. Ya mentereng itu penampilannya toh. Ini yang ngomong yang sudah menjalankan, udah merasakan ya. Iya penampilan Jauh doang. loh katanya. Jauh. Jauh. Kita nggak kena omelan, kita nyantai, butuh waktu kapan kita mau libur-libur. Dulu kok mau memutuskan gimana? Dulu tuh apa ya? Kantorku yang terakhir itu benar-benar luar biasa ya. Saya terlalu banyak pekerjaan. Terlalu banyak pekerjaan. Itu bagian apa?
Saya tuh dulu sampai menghandle kerjaan 4 orang di sawit itu terakhir. Harusnya saya kan di HRD. Oh, HRD tapi di situ udah merangkap jadi sekretaris direksi, Bukannya harus pakai gelas sekali. GE, gelas aja. administrasi, sama nyekel HRD juga itu. Berarti HRD dulu. Kamu double job. Ya itu. Gajinya double juga tapi. Boro-boro itu kerjaan 4 orang gajinya cuma 1 orang, ya emang aku. Mendingan Kadang-kadang malam juga Mas. itu yang mendorong pengen usaha. Iya. Dan dulu kan saya lihat tempat sini kan rame ini ya. Memang dulu kan sini kan ada tukang mie ayam ya Mas. Dulu ada tukang mie ayam sebelum dibikin ruko ini. Aku sering makan di situ terus aku ngobrol-ngobrol, Mas ini kok tempat ini bagus tapi kok kenapa orang nggak ada inisiatif mau jualan di sini ya gitu. Nah terus ngobrol-ngobrol gitu sama temen itu bilang ya udah Mas aja jualan, Mas Tata jualan. Jualan apa ya? Saya pikir-mikir. Nah dulu kan saya pernah iseng-iseng bikin sambal kayak gini. Kata keluarga, kok enak kamu bikin sambalnya gitu. 2000 berapa Mas mulai? 18. Berapa berapa ya? Pokoknya saya tuh ingetnya tuh buka tuh malam Natal tuh, pas malam Natal ya. Apa 2017? 17 ya kalau nggak salah. 2017. Langsung start di sini. Langsung pertama kali di sini dan sempet beberapa tempat. Itu maksudnya buka Belok- cabang? Buka cabang. Oh. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Oh. Oh, berarti dulu udah Alhamdulillah. maju dong untuk buka cabangnya. Kan dulu sempat ada 5 sama ini. Wow. Sekarang tinggal satu. Satu ini. Tuh. Kok iso itu apa? Problemnya apa? Mungkin nggak tahu ya kalau orang berpikir secara logis nalar itu kadang-kadang orang nggak masuk akal ya. Jadi kita sebetulnya tempat kita tuh rame terus tiba-tiba kok sepi gitu kenapa gitu kan aneh gitu loh Bukan Mas. dari sumber daya manusia. Bukan. Karena emang daya belinya turun. Ada Hilang. faktor X lah, faktor yang nggak kelihatan gitu biasanya kan persaingan kayak gitu. Mungkin kalau orang yang belum pernah ngalamin nggak percaya ya. Tapi kalau kita udah ngalamin ya ada memang. Kan tempat 5 loh. Memang. Itu kalau 5 berarti omset itu sepiro. Ya, Kalau di sini rata-rata 2 aja. 10. Mas yang di Kedoya, yang di Kedoya itu aja aku buat bayar kontrakan itu kemarin waktu itu sebulan itu buat tempatnya doang. Bulan itu 6 juta. 6 juta. Jadi ini Karyawan koleksi 4. sebulan pas 5 ki. Ya. Oleh piro Mas per bulan? Pasar. Biar motivasi. Ya lumayan lah yang jelas. Ini 30 ngekel Mas lu ya. Tapi kan buat nutup yang lain juga Iya, sama. tapi kan Muter rata-rata juga. 5 loh. Kalau satu aja per hari misalkan khusus 5 juta. Terus cuma satu sah. Bener? Ya saya terus nyekel deh. Ya, tapi kan itu kan nanti kan belum kepotong kita nyewa tempatnya. Iya, maksudnya kan dalam kalau itu kan kalau omset nggak lebih kali. Kalau omset. Ya alhamdulillah sih. Tapi Tapi yang ngitung sih gampang. Tapi yang ngalamin Nah, nggak itu. tahu. kita udah ngalami itu masa lalu dah. Yang jelas sekarang kita buka lembaran baru. Iya. Tapi Kita kan jadi cerita merintis pengalaman lagi. Mas. Karena buat Merintis saya dan lagi. nanti yang teman-teman yang siapa tahu yang nonton cerita ini, ternyata beliau dari orang kantoran, buka langsung jalan, gede, sempat menciut lagi, Siap. Dan ini merangkak lagi, dari Emang nol lagi. bisnis begitu ya? Ya Untuk gimana ya? uji mental. Ya, makanya kalau orang kadang-kadang kan orang begini, orang tuh mau orang dari kantoran mau buka usaha baru itu kadang-kadang mereka udah takut duluan, Benar. laku apa enggak, melaku Orang di apa, jalan pengalaman. apa enggak, iya takutnya udah resign dari perusahaan, terus nanti akhirnya Tutup aja kan? buka usaha nggak jalan, mereka udah pada ketakutan semua, rata-rata teman-teman saya juga, teman-teman kantor itu pada begitu juga, tapi ya alhamdulillah sih yang penting niat aja, Betul. yakin, Tapi emang nggak gampang mental Mas. yakin, ulet. Kadang dari punya pendapatan pasti tiba-tiba nggak ada pendapatan. Ya itu makanya kalau iya memang kita harus punya uang lebih buat itu. Kalau bagusnya disiapin begitu ya. Kadang-kadang Antisipasi. kalau nggak nekat nggak jalan Mas. Dan itu pun kalau misalkan itu uang lebihnya itu paling nggak bisa nutupin buat 6 bulan ke depan gitu loh Mas. Jadi cuman jangan bikin Itu modal. idealnya. Ya jangan bikin modal tok, punya modal tok, modal jalan. Tapi kita nggak punya safety buat 6 bulan ke depan. Itu ngeri kalau saya. Dulu begitu. Kalau sampean berarti udah nyiapin duluan ya dulu. Udah Kita kayak gitu. Berarti siapkan. udah emang benar udah diperhitungkan kalau Iya. itu. Dan apa ya? Ya udah secara mateng, hitung-hitungan juga udah dimatengin juga. Emang udah bener-bener dikalkulasi. Emang HRD juga ya.
Emang udah jadi apa tadi? Double pekerjaan. Duh, wah nggak cuma berdobel tuh yang di terakhir tuh kemarin. Maksudnya pekerjaannya udah menghitung-hitung juga di sana. Wah, mengenal kalkulasi ternyata. Nah, orang HRD kok ngerangkap jadi sekretaris direksi 9 bulan kan gila. Jam 1, jam 3 malam ditelepon, stres saya. Iya, iya. Aduh. Nah, ini ada ayam, ada ati ampela. Kemana lagi, Mas? Terong penyet. Terong penyet. Ya. Kalau istriku sukanya beli apa biasanya ya? Terong, goreng. Anggi itu terong ya sama ini Kol. ya. Kol goreng ya. Gua tadi kol goreng, Mas. Kol goreng. Kol goreng. Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol seru nih, Mas. Ya, sambil aku Monggo, kerja ya, lanjut Mas. aja. Sambil Tak santai aja. bungkusin. Sambil tak ngeliat bagaimana ngupusnya. Ini pesan buat di rumah. Tadi berapa? 3 ya? 3 apa 4? Papat. Papat. Sama Mas Uwi, sate-sate. Udah aja kan? Nggak pakai tahu tempe, nggak pakai ini kan? Tambah apa? Kol goreng ya. Ya. Itu biayanya kol goreng gua unik ya. Padahal kol goreng itu minyaknya kakek loh, Mas. Ngeri aku sebetulnya. Katanya emang juga nggak kesehatan nggak bagus. Nggak bagus. Tapi yang gua senengnya ngomong kayak. Nah ini sambel Yang sambal tomat yang ini. biasa. Ini posisinya tuh di ini guys depannya. Nasi uduk udah habis. Kalau sono ke kelurahan ya mas? Ya, nah kelurahan. Kebun jeruk arah sono tuh. Ini punya siapa nih? Apa aja ini? Nanti WA ini tak cantumkan apa bagi? Boleh, silahkan. Pokoknya Kalau teman-teman pesan kalau boleh, kalau misalkan teman-teman mau penasaran pengen nyoba ke sini, ayam penyetnya seperti apa, bisa datang ke sini di Nasinya nasi. kita ada 2, ada nasi uduk sama nasi putih biasa. Kemana sudah cepet? Nasi uduk alhamdulillah tadi udah habis. Bagus ya, ini baru habis maghrib. Bu. Dari jam 5 tiba-tiba jam segini pas maghrib habis nasi uduk. Nasi uduk. Niat gak nasi uduk ini. Alhamdulillah tadi sekali ada orang tadi temen makan di sini anak sebelah tuh sekali makan nasi uduknya 3 porsi. Karena Berarti kan itu enak nasi uduk. Rasain udah kroso. Rasain, wih, ini kroso lagi nasi uduk ini. Iya. Terus ibu-ibu tadi minta bungkusin 5 bungkus. Berarti nek gen kroso apa santannya kuat? Santan ya sama bumbu rempah-rempahnya juga harus banyak kan jadi wangi. Rempah-rempahnya kerasa makin mantep. Mas. Wangi ya. Nah, iso bumbu kayak bumbu. Kebuli. Wah, jelas ya. Ah, kepuli mah. Kambing ya kan. Ini pakai tempe tadi ya? Mantap, nasi uduknya udah tinggal tempatnya guys. Punya Mas Rian. Baik. Nasi uduk entek. Di mau goreng apa mas? Kol goreng. Kol goreng ya iso iki. Kita nih. Ini tanpa libur. Kepada kesel dok. Kan tadi seperti saya bilang namanya orang usaha itu kan kita sendiri kan, nggak terikat ya. Kapan kita Iya, mau libur ya sesuka hati kita. Sesukanya aja nggak ada jadwal. Iya. Kapan pengen libur, tiba-tiba besok pengen mancing jalan. Sampai suka mancing dok? Suka sekali. Wih, ini tukang hobinya mancing juga. Mancing ikan kan tapi? Ya, bukan mancing konde. Ntar mancing keributan lagi.